ambil gaji YouTube bulan Januari ya, yang sudah masuk di bulan Februari, tepatnya tanggal 22 ya. Di sini saya sudah ngantri ya, kita tunggu. Dan ini saya ngambil 1 juta ya teman-teman ya, kita ambil seperlunya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke bro, jadi tadi saya habis ngambil gaji ya YouTube, gaji bulan Januari yang masuk bulan Februari ya. Jadi gini teman-teman ya ceritanya. Pas tanggal 21 itu kita dapat email ya, semua dapat email ya yang sudah monetisasi ya, dan sudah mendapatkan ambang batas ya. Kalau ambang batas terpenuhi maka otomatis akan dapat email ya. Emailnya seperti ini ya teman-teman ya. Email dari Google bahwa pembayarannya sudah ditransfer ya. Tanggal 21 ya teman-teman ya. Itu saya sudah mendapatkan emailnya ya. Emailnya konfirmasi bahwa Google sudah membayar ke kita. Nah, jadi keesokan harinya itu gaji baru masuk ya teman-teman ya. Tanggal 22 sekitar, kalau di kan saya itu pakai Bank Mandiri ya. Bank Mandiri itu masuknya jam hampir jam 10 ya, jam 10 kurang 5 menit lah kalau nggak salah ya. Nah, kemudian tadi saya sempat ke ATM juga ya, pas tanggal 22-nya itu langsung saya cek ke rekening, dan ini mutasinya ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat ya, kalau kurang kelihatan di sini saya tampilkan di sini ya. Ini mutasinya ya, mutasinya di sini masuknya itu 10.612.000 ya teman-teman ya. Dan saya cuma mengambil seperlunya saja ya. Ini ya teman-teman ya. Ini 1 juta. Jadi saya tipikal orang yang nggak terlalu banyak megang uang cash banyak ya. Biasanya itu saya tempatin atau sebar ke berbagai rekening saya yang saya punya ya. Itu ya teman-teman ya. Dan sebagian saya untuk membayar cicilan, sebagian lagi buat investasi ya. Jadi begitu kalian gajian itu kalian harus menaruh ke tempat pos-posnya ya teman-teman. Jangan sampai uang habis di jalan ya, agar kalian bisa mengatur keuangan yang lebih bijak ya. Oke. Jadi ini adalah gaji yang ke berapa ya teman-teman? Saya lupa itu. Saya mengingat-ingat itu. Saya itu dimonetis itu bulan September ya. Kalau nggak salah ini gaji yang kelima ya teman-teman. Gaji yang kelima sejumlah 10 juta ya. Dari bulan kemarin itu kalau nggak salah itu saya nerimanya 8 jutaan lah ya. Berarti naik 2 juta ya. Ya gitulah ya teman-teman ya. Suka dukanya jadi konten kreator itu gaji itu nggak netep ya. Gaji nggak netep. Kadang bulan depan itu lebih besar ya. Kadang bulan depannya lagi itu lebih kecil. Jadi sesuai penonton ya. Dan ada yang bertanya, kenapa subscribernya sedikit kok gajinya gede ya? Itu banyak faktor ya teman-teman ya. Faktornya sudah saya jelaskan pada di video-video sebelumnya ya. Itu faktornya antara lain jumlah viewers ya teman-teman. Jumlah viewers kalian itu berapa, dan CPM RPM itu kalian berapa ya. Kalau jujur ya teman-teman, kalau konten keuangan itu relatif cenderung tinggi ya. Konten yang bahas unsur transaksi, pokoknya semua unsur yang ada transaksinya ya. Entah itu bahas produk, ide bisnis ya, pinjaman, investasi, itu cenderung CPM RPM-nya tinggi ya teman-teman ya, daripada konten yang ya contoh kayak gaming, prank, masak, mancing, itu lebih kecil ya teman-teman ya, karena pengiklan itu agak sedikit rewel ya. Nah itu ya teman-teman ya, pengiklan itu bisa men-setting kata kunci ya dari setiap video. Makanya dari itu ada video yang iklannya mahal dan ada iklannya murah ya. Ya teman-teman ya, paham ya. Jadi ya ditentukan dari situ ya, iklan yang kalian terima itu iklan murah atau iklan mahal ya. Jadi pengiklan di Indonesia itu memang menargetkan video-video tertentu aja ya. Semisal kayak istilahnya yang ya mungkin bisa salah juga ya teori gue ya. Tapi ini yang gue pelajari dari dunia per-YouTubean ya selama ini, itu pengiklan itu nggak semua memasang di semua video ya teman-teman ya. Pengiklan itu hanya menargetkan khusus video yang terperinci lah ya. Kayak semisal kalian itu bahas contoh ini ya, bahas mancing, mungkin kalian tidak akan bisa mendapatkan iklan yang mahal ya teman-teman ya, atau iklan pinjaman yang banyak ya. Mungkin 1-2 yang masuk ya iklan pinjaman atau iklan yang harganya mahal lah ya. Ya kebanyakan iklan lelang ya.
disebut iklan lelang biasanya iklan murah ya. Oke, jadi ya kalian harus meningkatkan jumlah views kalian ya yang lebih besar lagi ya, agar bisa mendapatkan penghasilan yang besar ya. Jangan berpatokan pada subscriber, tapi fokuslah supaya kalian itu mencari gimana caranya mendapatkan views yang banyak. Itu saran dari gue ya. Kalau saya pribadi itu nggak ya teman-teman, nggak menargetkan subscriber harus banyak. Yang penting saya bikin video itu gimana caranya agar dapat banyak penonton. Itu yang saya pikirkan itu selama ini itu ya, membuat konten ya, atau jadi konten kreator itu bagaimana sih caranya video kita itu bisa dinikmati, bisa ditonton, dan bisa ditemukan banyak orang ya. Nah, untuk ditemukan banyak orang itu ada banyak faktor ya. Nah, ini kasih gue singkat aja ya. Saya juga masih belajar ya teman-teman. Kalian harus memaksimalkan yang namanya SEO ya, Search Engine Optimization, dan sebisa mungkin mencari video yang lagi dicari orang ya. Semisal kalau kalian pengen cari video yang lagi dicari orang itu biasanya ada di pencarian di YouTube ya. Pas kalian ketik di pencarian itu biasanya kan baru ketik katakanlah contoh ini kata-kata tutorial memasak, pasti di situ ada keterangannya ya, yang lagi diketik orang biasanya ya teman-teman ya. Nah, itu biasanya konten yang lagi banyak dicari orangnya. Dari situ kalian bisa masang ya judul, tag, deskripsi ya. Pada pencarian itu kalian masukkan agar video kalian ditemukan oleh orang ya. Karena YouTube itu bekerja sesuai dengan SEO ya teman-teman ya, dengan pencarian ya. Kemudian kalau kalian sudah sudah memasukkan SEO kok merasa masih sepi, yang kedua ya teman-teman, yang kedua itu adalah retensi penonton atau durasi tonton rata-rata ya. Jadi saya nggak tahu ya kenapa video yang satu ini itu masih di top nomor 1 ya. Ini video yang berpenghasilan termasuk besar ya teman-teman, video ini ya. Kalian bisa lihat aplikasi tentang pembahasan aplikasi kredit pintar ya. Dari dulu berbulan-bulan yang lalu itu sampai sekarang itu dia masih misalnya top 5 lah, top 5 dari pencarian ya. Karena ya mungkin videonya banyak diminati, banyak dicari, dan durasi tontonan rata-ratanya itu di atas rata-rata ya teman-teman ya. Dan jumlah viewsnya juga lumayan ya, sudah lumayan ya teman-teman ya. Ya mungkin itu ya faktornya ya teman-teman. Jadi kalau pengen video kalian itu di ranking ya, sebisa mungkin membuat video yang bisa dinikmati ya. Dan jangan jangan main sub ya. Jangan terlalu kebanyakan kalau menurut saya ya. Ya bolehlah kalian pengen nambah subscribe ya kalau masih YouTuber pemula. Gue pun juga ngelakuin gitu ya teman-teman. Gue pernah subscribe tapi porsinya itu nggak banyak ya. Ya mungkin dari 1000 orang cuma 200 orang ya. Saya tahu resikonya subscribe itu, yang subscribe itu nggak bakal nonton video kalian. Nonton pun akan di skip. Nah, itu yang bikin hancur video kalian ya. Jadi ya jangan terlalu banyak kalau menurut saya pribadi bermain subscribe itu ya. Boleh kalian subscribe tapi porsinya sedikit ya. Dan lihat situasi kondisi channel kalian. Kalau channel kalian tuh jam tayangnya belum tembus, jangan dulu ya teman-teman, jangan dulu memikirkan cara itu ya. Lebih baik alami aja, mengikuti. Nanti ketika jam tayangnya sudah tembus, lah kalian itu baru memikirkan itu ya, agar cepat dimonetisasi ya. Walaupun ada resikonya ya teman-teman. Resikonya apa? Resikonya nanti video kalian itu tidak bakal disimak ya, karena penonton yang kalian dapatkan dari hasil subscribe itu jelas tidak peduli dengan isi konten kalian ya. Mungkin kalau niche kalian masih berhubungan dengan yang yang subscribe channel kalian itu ya mungkin ditonton, cuma ya resiko sendirilah ya, namanya juga hasil subscribe. Oke, semoga bermanfaat ya apa yang gue sharing kali ini. Kalau ada pertanyaan lagi tulis saja di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.